دهرة بالوصفة صلى سعيدنا أولياء سعيد صلينا بمشايخنا معلمنا صلوا فيه الإمام الشيخ أحمد الذي لنا أهل سندنا إليه أبينهم جميع المسلمين والمسلمات. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. على حرير الشيء كبير ذي المقامة العلية والأحد الثانية عظيم المحققين لدى أهل اليقين لتنصب العديدة على سيد المبيدة ظاهر سديدة مربي السالكين قدد العارفين شيخ الشارد شيخ الطريقة عن الحقيقة شيخ الإسلام بالله الحرام بالإنسان سيدنا مولانا سيد أحمد بن سيد زيني عليه سبحان الله ولله أرادي ساجنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد Allah berkata oleh yang bersangatan alim lagi sangat cerdik, guru besar, punya makam yang tinggi, segala hal yang baik, menutup segala ahli tahqiq, mahkota yakin, punya karangan yang banyak, risalah yang sangat berfaedah, sejarah-sejarah yang benar, pangkatnya adalah mendidik orang Solo, ikutan orang arifin, guru daripada seluruh tarekat, tempat tuntutan untuk mengambil simpanan-simpanan ilmu hakikat, guru seluruh orang Islam yang beliau tinggal di negeri Allah, anak-anak tunggal di zamannya, yaitu Sayyidina Maulana Sayyid Ahmad Ibni Sayyidina Sayyid Zain Dahlan, yang dimana beliau punya orang tua keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani Sayyidina Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Dia mulai kitab beliau dengan bismillah dan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, seluruhnya. Amma ba'd. Ini risalatun lima'tra min kalam aimatil arifin billahi ta'ala fi tahqiq ma'na ma'rifatillah qaibatil wusul la ma'rifatihi. Bermula ini ada satu risalah yang aku kumpulkan akan dia dari perkataan orang-orang yang memimpin segala orang billah pada jalan yang benar akan hakikat ma'rifat kepada Allah, cara sampainya untuk mengenal Allah. Sama itu taqribal usul tashilil usul, karena yang akan dia di kitab taqribal usul sangat dekat kepada Allah. Tahqiqul usul untuk menyampaikan, memudahkan menyampaikan mengenal Allah.
إعلام رحمك الله تعالى أن الله خلق الخلق يعرفه أي خلقهم مستعدين لمعرفته أتم استعداد تمكن منها أكمل تمكين وكونها مطلوبة منهم. وعبر عن ذلك سبحانه بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فعبر بالعبادة للمعرفة لأنها وسيلة للمعرفة. Bahwa Allah Ta'ala mencipta makhluknya supaya tahu makhluk itu akan Allah, maknanya menciptakan mereka, dan Allah persiapkan untuk mengetahui Allah akan sempurna persiapan yang ada di diri makhluk itu. Dan Allah beri kemudahan daripadanya, sempurna kemudahan serta keadaannya diperintahnya dari mereka. Allah mencipta makhluk, kemudian di diri makhluk itu lengkap daripada sifat-sifat kebesaran Allah. Dari sifat yang ada di diri makhluknya itu sangat mudah si makhluk untuk mengenal Allah. Kemudian Allah perintah wajib mengenalnya, dan diibaratkan dengan firman Allah, tidak aku cipta jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada aku. Allah mencontohkan ibadah sebenarnya adalah mengenal, karena ibadah itu adalah jalan untuk mengenal Allah. Di dalam ibadah Allah ciptakan kita ada anggota mulut, mata, telinga, rasa. Sebenarnya seluruhnya itu kemudahan untuk mengenal Allah. Tapi si makhluknya ini sombong, dia merasa lebih, sehingga disitulah lalu disebut dinding. Hubungan makhluk itu jadi dinding kepada diri sendiri untuk mengenal Allah. Sejahat-jahat manusia hidup tidak kenal sama Allah, karena dia disuruh mengenal siapa yang mencipta dia, tapi dia tidak mengenalnya. Dari situ lalu diturunkanlah Rasul untuk merubah manusia itu menjadi baik. Rasulnya itulah mencontohkannya daripada jalan-jalan untuk, dan supaya si makhluk kembali kepada asalnya, itu mengenal Allah. Allah perlukanlah kepada si makhluk itu ibadah, karena ibadah itu maknanya kan tunduk dengan perintah yang memerintah yang mencipta dirinya. Sehingga lalu orang beribadah jalan agar supaya tahu diri dicipta oleh Allah. Al-ibadah al-labu min al-ubudiyah. Al-ibadah min al-ubudiyah. Al-ubudiyah izhar tazallul, wal-ibadah ghayatu tazallul. La yastahiqu illa man lahu ghayatul ibdah. Darjatan lil makhluk yana zillah fil lughat al-arabiyyah aina waqat taqribil afal makhsus al ibadah wasfiyah. Tabiatul kadzati allati tazillati zatiyah yatazalla yakhduru bihim halikihim bil wajhil masyru'. Allah tidak mencipta manusia jin kecuali supaya beribadah. Ternyata ibadah itu lebih di dalam mana daripada bahasa ubudiyah. Ubudiyah itu di dalam, ibadah di luar. Karena ibadah itu menyatakan dirinya hina. Karena ubudiyah itu meyakini dirinya hina. Ibadah itu kesudahan hina dengan sebab nyata ya mengikut perintahnya. Jadi padahal kan ya kecuali orang banyak kesudahan utama. Ada mau orang tahu la ilaha illallah beribadah kecuali memang ia tahu dirinya makhluk. Allah nyuruh kemudian ia mengerja apa yang dibanggakan di diri,
di waktu mengerjakan lalu masuk ubudiyah ikhlas. Ada di belajar ikhlas, nah itulah kalau tahu bahwa si kitanya hanya diberi dan mulai ibadah itu ada nampak dirinya bagi makhluknya. Karena ibadah itu adalah maknanya seseorang yang hina itu pada bahasa Arab. Hanya saja terjadinya ibadat yang tak perintah oleh Allah perbuatan khusus yang ia ibadah sebagai sifatnya untuk menjagakan atas itu kehinaan diri si makhluk. Hingga makhluk ini mengakui dirinya hina dan tunduk bagi Tuhannya dan pencipta mereka dengan jalan yang masyruh yang sudah diatur oleh agama. Maka ibadah sholat itu ada berdiri, kemudian ada rukuk, kemudian ada sujud, ada duduk. Berdiri itu jad makhluk itu kayak mulia, lalu Allah hinakan dengan tunduk, rukuk, Allah hina lagi dengan sujud. Terus makhluk duduk sadar bahwa dirinya makhluk. Nah, itulah makna adanya taklif dengan susunan seperti itu untuk mengembalikan si makhluknya itu kepada diri asalnya. Maka bahwa ibadahnya itu tidak ada makna berarti ibadah itu karena makna kasih sayangnya kepada makhluk. Allah suruhlah beribadah, tapi diisi ibadah itu mengenal, bukan hanya sekadar berbuat, berkata dan mengingat. Bayanu makna lam ya'buduni. Ini penjelasan tentang kalimah lam pada Al-Quran ya'buduni. Ala sadilam biqawli ya'buduni lamul illah wal gharat. Najar muhallun Allah Ta'ala. Nama hiya lamul aqibah wal ghaya wa sayyirah. Tanzir tarad bil ghaya lama huya thamaratullah. Manzir tarad bil gharat dan muhagharadun lahu. Inasli tibab alih ta'ala ghayati jalilati ghayatin jalilatin haika min jamilati malanizah biqat'an kaifa la wa ya rahmatun minhu ta'ala tabadurun ala ibadih. Tidak saya cipta jin dan manusia kecuali untuk lamnya itu untuk beribadah dan mengenal aku. Bermula di dalam bahasa Arab lamnya itu kalimah liya'buduni bukan lam ada tujuan dari Allah mengharap kepada si makhluk yang diciptanya, atau ada sebab jadi dicipta karena untuk agar supaya makhluk ini mengagungkan Allah. Tujuan lam itu apabila dimaknai dengan maknanya tujuan, maka itu mustahil kepada Allah, karena Allah Maha Suci daripada berhajat ya mencipta manusia supaya manusia memuji mengenal ibadah. Nah itu ada tujuan Allah mencipta, itu mustahil, berarti berhajat namanya. Maka lamna itu tidak dinamai lam gharat atau lam illah, sebab ada. Hanya saja lamna itu disebut akibat dan kesudahan dan kejadiannya. Dengan diturunkan susunan kesudahannya, nah, ia adalah buah hasil daripada satu derajat yang tersusun tujuannya. Apa dia tujuan baginya? Karena bersusunnya segala perbuatan Allah untuk tujuan yang sangat agung dan hukum yang sangat indah. Tidak ada perbedaan di dalam segala orang yang beriman sama sekali. Bagaimana tidak, sedangkan ibadah itu adalah rahmat dari Allah dan kurnia kepada hambanya. Maknanya bermula Allah Ta'ala itu maha agung dan maha besar. Walaupun manusia kadada, jin kadada, malaikat kadada, Allah tetap agung. Allah menghendaki supaya bisa dikenal, karena diciptalah jin dan manusia. Allah mencipta malaikat hanya khusus tahsis, ya beribadah. Allah khusus mencipta binatang tahsis hanya agar supaya ia bisa hidup.
dengan makna ada wujud nafsu. Allah mencipta manusia tidak untuk semata beribadah, tetapi untuk semata agar supaya beribadah, dan karena tujuannya bukan ke Allah agar supaya makna berhajat ke ada. Tujuan daripada si wujud makhluknya itu, wujud makhluk supaya Allah bisa dikenal. Kalau Allah tetap Allah, tapi tidak bisa dikenal karena ada yang mengenalnya. Maka diciptalah manusia supaya bisa dikenal. Dari unsur manusia ini yang bisa mengenal Allah, dari jin yang Islam. Ada wujud kita ini sekarang agar supaya Allah bisa dikenal. Tapi Allah ada bahjat kepada kita. Wujud adanya kita ini jalan agar supaya bisa Allah Ta'ala dikenal. Maka disusunlah untuk agar supaya bisa Allah dikenal melewati wujud yang namanya manusia. Sehingga manusia diciptanya daripada susunan titis air, kemudian darah, kemudian daging, kemudian ia berbentuk manusia. Dari di unsur manusia ada wujud dirinya, yaitu hati, ada wujud dirinya ruh, ada wujud dirinya disir. Seluruhnya itu supaya dikenal. Kemudian ada wujudnya manusia, nah itu kurnia Allah. Ada wujudnya ibadah kepada manusia, itu rahmat Allah. Hingga kalimah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lamnya itu bukan makna berhajat kepada manusia, tapi lamnya itu untuk menyatakan Allah dengan rahmatnya dan kurnianya bisa dikenal. Ab'arullah la ta'alula bil ilal wal agradi. Bermula segala perbuatan Allah tidak disebabkan dengan sebab dan tujuan kepada makhluk. Allah menghendaki sesuatu, ya dikehendakinya jadi. Innamal ladzina yalquna bihi ta'ala ta'liluha bil gharat bi ma'na al-bait 'ala al-fi'li bihaitsu law lam yaf'al ibda'i lastikmali lahu bi fi'lin wal kamilu min kulli wajhin. Hanya saja tidak layak bagi hadirat Allah Ta'ala dikatakan sebab ada tujuan dengan makna dorongan atas perbuatannya itu. Jikalau tidaknya niscaya tidak diperbuatnya karena membawanya kepada sempurnanya dengan perbuatannya. Allah Maha sempurna daripada tiap-tiap jalan. Si manusia ini kada boleh berkata, atau alam ni, kalau kada ada saya, kada ada Allah, itu sangat jahat manusia itu. Artinya murtad dan ia kafir. Adanya wujud manusia, Allah yang mengadakan. Wujud alamnya adanya Allah juga yang mengadakan dengan kurnianya dan anugerahnya. Sebab Allah menghendaki supaya si makhluk yang bernama manusia itu bisa mengenal Allah, diulahlah ada wujud badan dan roh. Bukan sebab manusia ini lalu Allah dikenal, ada. Allah menghendaki dengan ada wujud perbuatannya, bukan manusianya, perbuatan di diri manusia, perbuatan Allah itu supaya bisa dikenal. Bukan kalau ada manusia, ya Allah menghendaki makhluk lain kawat jadi kenal. Maknanya ada bahjat kepada wujud manusia, harus apakah ada wujud manusia ini diulahnya di dalam perbuatan manusia, di dalam diri manusia perbuatan Allah yang sempurna lalu kawat dikenal. Karena ta'lil dari fuqaha makna lam. Ta'lil ada makna sebab kita. Amma bi makna nihayatun kamaliyatun yubda ilaiha fi'lul fa'ilil haqqi. Ghair wanfiyin apali ta'ala bal kulluha jahatan dzalikal minhaj wa la hadar ibadiyah luas wa ta'ala bihikmah. Adapun makna kesudahan sempurna Allah yang dibawa kepadanya perbuatan orang perbuat sebenarnya, maka ketiadaan dihilangkan dari perbuatan Allah. Bahkan seluruh itu berlaku atas itu jalan.
Atas ini akibat berputarlah sifat Allah dengan hikmah. Lalu makna apabila makna di dalam fuqaha lamnya itu ta'lil, tapi ta'lil hikmah katanya. Allah mencipta manusia supaya hikmahnya menyembah Allah dan mengenalnya. Hikmah daripada wujud manusia, hikmah kandungan manusianya. Artinya manusia mau ada mau kada, Allah tetap juga maha suci. Cuma kandungan ciptaannya itu di diri manusia supaya Allah Ta'ala itu bisa dikenal, kemudian wujud manusia itu bisa maknanya beribadah. Lalu hikmah adanya wujud manusia, hikmah disebutnya itu bukan Allah bahajat. Yakfi bitahkim makna ta'ala nama yaqulu fuqaha ta'arab ahlul hadal mi'qid hakul madlullah. Cukuplah akan mentahkikkan makna lam pembicaraannya lam liya'buduni, supaya itu kan seolah ada tujuan mencipta. Ternyata ulama pakai makna lam itu hikmah. Ahli lugat makna lam itu adalah makna lam akibah. Supaya menyembah akan dakwaannya akibat daripada ciptaan Allah mencipta manusia, akibatnya manusia ini menyembah Allah dan mengenalnya. Seseorang mencipta adanya makna angin, lalu angin dari tiup, akibatnya maka di laut ada gelombang. Akhirnya kenalah orang di laut ada gelombang karena ada wujud angin. Nah itu makna sama seperti fuqaha tadi, hikmah ada wujudnya. Nah itu Allah mencipta hikmah ada wujud gula supaya orang mana ada manis. Allah Ta'alanya ada bahjat ke gula. Iradatul fa'ilah ibadah falasat min maqdiyatillah hatta yazimu min adi unsuril ibadah anil ba'di tahallulukun murad anil ibadah min ta'aw fa'in ta'aw wakal ba'du anil usulah gaya ma'ta'adudil mubadi akhuril muqaddimatil musil ilaiha la yamnaqana gayatan kama qala kitabun anzalna ilaika tukhrijan nas min adh-dhulumatin qad haqqan al-absur bi tafsirihi wa hadhihi hikmah sabab syara'an. Alakan dari bid'ah isti'alah tabi'iyah tasbihan ibadatil ubad bima yablu ila khalqihi bi tarattubi alaihi. Maka yang dibicarakan di sini adalah untuk memaknai apakah Allah Ta'ala memaknakan dengan kata ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kalimah liya'budun ini itu aja nang di seluruhnya bukan makna Allah bahjat, tetapi ada kata-kata makna itu adalah memang hikmah daripada makna wujud manusia. Hikmahnya agar supaya beribadah dan mengenal Allah. Artinya manusia mau beribadah mau kada kenal kada apa-apa. Allah Ta'ala tetap Allah juga. Cuma hikmah wujud manusia terbuang si manusianya tuh, sehingga baksun sia-sia membuang sendiri ya karena kada beribadah kada kenal. Itulah makna tidak bisa manusia berkata kalau kada ada saya kada ada Allah, mana bisa itu. Sangat jahat perkataan orang-orang yang mengaku ia ahli tasawuf, sebenarnya ia adalah murtad. Mana bisa, nah, mau ada wujud kita mau kada ada, tetap Allah ada. Hanya jalan hikmah wujud si kita untuk beribadah dan mengenal Allah. Artinya di dalam diri kita ini apabila diperiksa maka bisa orang itu kenal kepada pencipta. Di situ beliau beberapa kaul untuk agar supaya si kitanya jangan salah memaham makna dalam menafsirkan kalimah liya'buduni. Nah itu aja pada tafsir.
Kemudian sampai beberapa pembahasan kepada 3 bahasan yang, tetapi pembahasan yang pertama itulah yang muktamad. Seluruhnya penyempurna aja lagi. Jadi kita sampai kepada pembahasan 3 pembahasan itu. Lalu kalimahnya Allah tidak mencipta jin dan manusia, hanya hikmah si kitanya harus menyadari hikmahnya supaya kita tunduk ibadah dan karena di waktu beribadah itu tunduk hanya merasa kita mengerja Allah merintah, lalu kita tunduk. Di waktu beribadah itu merasa kita nang memerintah, nang berkuasa. Si kitanya mengakui bisanya beribadah itu sama-sama rahmat dan kurnianya. Karena berapa orang ujud-ujud pulang belajar di kampung-kampung, lalu ia berkata, jikalau ada aku ini kan ada juga Tuhan itu sangat jahatnya. Itu orang sembarangan mengaji. Dan mereka sangat berani. Nah itulah yang dibahas pada pembahasan kalimah makhlukul jin wal insa illa liya'buduni. Faidatun taqlib ma'alim Allah ada mauqihi bin kutama bin taqlib al-amru bima ya'lam ada mauqihi mimman umira bihi fajana faidatu tamyizun man la istidadul qabun mimman laisa lahu ihsan dzalika tazhar sa'adatu wa syaqa ahlaha tazhar sa'adatu wa syaqa ahluha hadza kullu idha hamilatil ibal azhi ma'na amma idha urid bihal ma'rifah bal iskal hasan bil kabrah dan kama qalat al insanu man khalaqa samada yaqulun Allah. Apa faedah perintah Allah kepada makhluknya? Tapi Allah mengetahui sebagian makhluk ini kada mau, artinya kada tunduk. Apa makna disuruh beribadah? Apa makna disuruh la ilaha illallah? Apa makna disuruh salat? Apa makna puasa? Sedangkan semesta alam Allah pencipta dan Allah mengetahui makhluknya ini ada semuanya. La ilaha illallah kada. Artinya kada semuanya Islam, ada orang non Muslim, kada semua ikhlas, ada yang kada ikhlas. Apa juga makna ibadah disuruh? Maka jawabnya faedahnya adalah agar supaya terbija orang yang di dalam dirinya itu ada diberi Allah hidayah, bisa menerima dari orang yang di dalam dirinya itu ada persiapan yang kada kayak itu. Supaya nampaklah ada makna untung dan ada makna celaka dan segala penghuninya. Ini seluruhnya apabila dibawakan makna ibadah kepada zahir maknanya. Adapun apabila dikehendaki makna ibadah itu adalah ma'rifat, maka tidak ada permasalahan. Karena orang tahu seberataan bahwa pencipta alam semesta ini Allah. Itu pun hasil juga karena itu kepada orang non-muslim. Allah berfirman dalam Quran sa'altahum jika kamu tanyakan mereka man khalaqas samawati wal arda siapa pencipta langit dan bumi la yaqulun Allah mereka seluruhnya mengatakan Allah. Tapi apa sebabnya mereka tidak mau tunduk dan apa seluruhnya? Lalu di situ adalah makna makhluk ini hanya sekadar dicipta, setelah itu orang yang dikehendakinya beruntung, maka orangnya itu lalu di dalam diri wujudnya itu tunduk hanya mengerja, kemudian mengenalnya hanya ikhlas. Orang yang dikehendaki celaka maka orang tadi ada mengerja dan kada ikhlas. Sehingga lalu di situ ada kata diperintah agar supaya makna di dalam akhir perjalanan tidak ada hasil makna kenapa itu tidak ada lagi.
Allah mencipta alam semesta dan seluruh makhluk. Ini makhluknya terbagi pecah menjadi dua. Ada orang beruntung masukkan ke surga, celaka masukkan ke neraka, ini rezekinya. Padahal hambanya juga. Yang di dalam surga diberinya nikmat hambanya juga, yang disiksanya yang dalam hambanya juga. Lalu si hamba yang di neraka, kenapa saya disiksa? Sedangkan saya makhluknya juga. Orang yang di dalam surga, kenapa saya ini maka diberi nikmat padahal saya makhluknya juga. Nah di situ adalah kata makna taklif tadi, hanya ibadah. Lalu di situ ada pecah dua. Di situlah ada kata muslim, ada kata kafir. Untuk menghasilkan itu maka Allah menurunkan perintah. Tidak aku cipta, tidak aku perintah. Nah itu jin dan manusia kalau mengenal aku, ibadah mengenal aku. Nah ini terbidalah daripada ciptaan jin dan manusia yang kada kenal, yang kada beribadah. Kalau hasilnya ada lagi yang membahas, yang masuk neraka, memang kada mau beribadah, kada mau mengenal Allah. Ada lagi yang membahas, yang masuk surga itu memang orangnya mau beribadah dan mau mengenal Allah. Sehingga di waktu di pengadilan Allah tidak ada kata pembahasan itu. Kenapa saya tidak ada? Itu kan kesalahan daripada kosongnya makna tujuan hikmah. Ada wujud manusia itu. Situlah adanya taklif, adanya wujud perintah. Agar supaya si manusia ini seolah Ta'ala ini hendak supaya diagungkan dengan wujud perintah. Kada. Itu hanya membijak. Membijak diri manusia itu. Kalau dipercontohkanlah di waktu hidup di dunia. Ada perbedaan antara orang sehat dan orang sakit. Orang sehat bebas dia, orang sakit kena kawa. Apa maknanya itu? Asalnya kena wujud taklif. Si manusia ada menjaga kesehatan. Dengan makna bisa kada dia menjaga makanan, kada menjaga minuman, kada menjaga masalah istirahat. Nah ada hak daripada taklif itu tadi, hidup itu ada haknya. Kalau dijaga dia berubah. Unsur seluruhnya ternyata makna nikmat dan rahmat itu adalah senangnya jiwa, makna sakit itu adalah sedih. Bagaimana seseorang sih bisa senang, bisa sedih? Kalau tergantung diri si makhluknya mengenal Allahnya. Kalau nya kenal kepada sempurna pengenalan, kada ada lagi sedih. Kalau nya kada sempurna, lalu sedih. Nah wujud sedih ini apabila terus menerus dibiarkan, lalu menjadi kata sakit. Sakit itulah apabila ditarusakan sampai kada berubah, kita mana unsurnya itu adalah percontohan antara kata nikmat itu nyaman dan nikmah dia sakit. Di situ ada percontohan di dalam makna kita menjalani hidup. Tapi akhir dari perjalanan itu adalah makna orang yang sempurna apabila selesai tujuan hikmah Allah untuk mencipta kita liya'budun beribadah dan dalamnya arifun. Waktu beribadah itu karena waktu beribadah kosong, maka ibadahnya itu seperti istidraj saja, lanjuran Allah Ta'ala, karena dia asiru fi takbiri bil ibanil ma'rifah. Rahasia pada percontohan Allah dalam kata ibadah, maknanya adalah ma'rifah. Pembahasannya bagaimana? Situ sambungan alam berikutnya. Allahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb, ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ba'na 'allamtana 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna awladina wa dzurriyyatina min ibadika shalihin la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma rzuqna uluman nafi'ah wa 'amalan taqabbala rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Qabbalallahu minkum.